Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ihsan Storia. Ketemu lagi di channel ini, channel yang akan menceritakan tentang sejarah-sejarah. Jangan lupa subscribe, like, komen, share untuk mensupport dan mendukung channel ini. Simak sampai habis agar tidak salah paham dan salah tangkap. Selamat mendengarkan, terima kasih. Perang Dunia Kedua adalah konflik global yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945, dan menjadi perang paling mematikan dalam sejarah manusia. Perang ini dimulai ketika Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler memulai invasi ke Polandia pada tanggal 1 September tahun 1939. Invasi ini memicu Inggris dan Prancis untuk mendeklarasikan perang terhadap Jerman, mengawali konflik yang menyebar ke seluruh dunia. Hitler memiliki ambisi besar untuk membangun Reich ketiga dengan menguasai Eropa, dengan bantuan Italia yang dipimpin Benito Mussolini, dan Jepang yang bercita-cita mendominasi Asia. Mereka membentuk blok kekuatan yang disebut Blok Poros. Di sisi lain, negara-negara sekutu termasuk Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet bersatu untuk menentang agresi Blok Poros. Di Eropa, Jerman berhasil menguasai sebagian besar wilayah Eropa Barat hanya dalam waktu singkat. Invasi cepat yang disebut Blitzkrieg atau Perang Kilat membuat negara-negara seperti Prancis, Belgia, dan Belanda jatuh dalam hitungan minggu. Inggris, meskipun diserang habis-habisan dalam pertempuran Britania, berhasil bertahan dan tetap menjadi pusat perlawanan. Pada tahun 1941, Jerman melancarkan invasi besar-besaran ke Uni Soviet dalam Operasi Barbarossa. Meski awalnya sukses, musim dingin Rusia dan perlawanan sengit dari pasukan Soviet mengubah jalannya perang. Di sisi lain dunia, Jepang melancarkan serangan mendadak ke Pearl Harbor pada Desember tahun 1941, yang menyebabkan Amerika Serikat terjun ke perang. Keterlibatan Amerika Serikat mengubah keseimbangan kekuatan di medan pertempuran. Setelah serangkaian pertempuran di Afrika Utara, Italia, dan Kepulauan Pasifik, Sekutu mulai melancarkan serangan balik besar-besaran. Salah satu momen penting adalah D-Day pada tanggal 6 Juni tahun 1944, ketika pasukan Sekutu mendarat di pantai Normandia, Prancis, dan mulai membebaskan Eropa Barat dari pendudukan Jerman. Pada akhirnya, pasukan Sekutu berhasil masuk ke Berlin pada Mei tahun 1945, yang memaksa Jerman menyerah tanpa syarat. Di Pasifik, perang berakhir setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus tahun 1945, memaksa Jepang untuk menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua meninggalkan dampak besar bagi dunia. Konflik ini tidak hanya mengakibatkan kerugian besar dalam nyawa manusia, tetapi juga menghancurkan ekonomi dan infrastruktur di berbagai negara. Setelah perang berakhir, negara-negara pemenang berupaya mencegah konflik serupa melalui pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, untuk menjaga perdamaian dunia. Dengan kisah penuh intrik politik, pertempuran epik, serta taktik militer yang terus dikenang, Perang Dunia II adalah contoh nyata bagaimana ambisi dan agresi bisa membawa dunia ke jurang kehancuran, namun juga menunjukkan kekuatan persatuan untuk melawan tirani. Pertempuran utama dan titik balik perang. Salah satu titik balik penting di front timur adalah Pertempuran Stalingrad pada tahun 1942 sampai tahun 1943. Kota Stalingrad menjadi pusat pertempuran antara pasukan Jerman dan Uni Soviet. Hitler memerintahkan untuk merebut kota ini sebagai simbol kekuatan. Tetapi Stalin bersikeras mempertahankannya dengan segala cara. Pertempuran ini berlangsung sengit di jalan-jalan kota hingga musim dingin yang ekstrim tiba, menyebabkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Pada akhirnya, pasukan Jerman dikepung dan dipaksa menyerah, menjadikan pertempuran Stalingrad sebagai kekalahan besar pertama Jerman.
Ini adalah awal kemunduran kekuatan Nazi di Eropa. Di front Pasifik, pertempuran Midway pada tahun 1942 menjadi titik balik lainnya. Pasukan Amerika Serikat, meski kalah jumlah, berhasil menghancurkan 4 kapal induk Jepang yang vital. Pertempuran ini membuat Jepang kehilangan dominasi di laut dan akhirnya memaksa mereka berada dalam posisi bertahan. Kekalahan Jepang di Midway sangat signifikan dan menghentikan ekspansi mereka di Asia Tenggara dan Pasifik. Asterisks D-Day dan pembebasan Eropa Barat. Asterisks pada tanggal 6 Juni tahun 1944, Sekutu meluncurkan serangan besar yang dikenal sebagai D-Day, ketika pasukan Sekutu mendarat di pantai Normandia, Prancis. Operasi ini adalah salah satu serangan terbesar dalam sejarah militer, melibatkan ratusan ribu tentara dari berbagai negara Sekutu. Meskipun mengalami perlawanan sengit dari pasukan Jerman, Sekutu berhasil mendirikan basis di daratan Eropa dan melanjutkan serangan hingga membebaskan Prancis dan banyak negara Eropa Barat lainnya dari pendudukan Jerman. Dengan dorongan ini, Sekutu semakin mendekati Jerman dari arah barat sementara Uni Soviet bergerak dari timur. Akhir perang di Eropa. Pada awal tahun 1945, Sekutu telah mendekati Berlin. Di sisi timur, pasukan Uni Soviet melancarkan serangan akhir menuju ibu kota Jerman. Hitler, yang menyadari bahwa kekalahan sudah tidak dapat dihindari, memilih untuk bunuh diri pada tanggal 30 April tahun 1945. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 7 Mei tahun 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, menandai akhir perang di Eropa. Tanggal 8 Mei pun dikenal sebagai Hari Kemenangan di Eropa atau V-Day, Victory in Europe Day. Bom atom dan akhir perang di Pasifik. Namun, di front Pasifik, perang masih berlangsung. Jepang tetap gigih bertahan meskipun posisi mereka semakin lemah. Untuk mengakhiri perang dengan cepat, Amerika Serikat membuat keputusan kontroversial untuk menjatuhkan bom atom di 2 kota besar Jepang, Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Akibat dari bom ini sangat mengerikan, menewaskan ratusan ribu orang dan meluluhlantakkan kota-kota tersebut. Dampak bom atom membuat Jepang akhirnya menyerah pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, dan menyerah secara resmi pada tanggal 2 September tahun 1945. Tanggal ini dikenang sebagai Hari Kemenangan atas Jepang atau VJ Day, Victory over Japan Day. Dampak dan warisan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tidak hanya menyebabkan kehancuran besar tetapi juga membawa perubahan besar dalam tatanan dunia. Dari sisi sosial, jutaan orang kehilangan rumah dan keluarga, terutama di Eropa dan Asia. Kota-kota yang hancur harus dibangun kembali, dan ekonomi dunia harus dipulihkan setelah bertahun-tahun perang yang melelahkan. Politik dunia pun berubah drastis. Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai 2 kekuatan super yang mendominasi geopolitik global dan akhirnya menciptakan Perang Dingin. Dunia terbagi menjadi 2 blok besar, yaitu blok barat yang didominasi oleh Amerika Serikat dan blok timur yang didominasi oleh Uni Soviet. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, didirikan pada 1945 untuk mencegah terjadinya konflik besar di masa depan dan menjaga perdamaian global. Perang Dunia Kedua menjadi pengingat kuat tentang betapa mahalnya harga dari perang besar, baik dari sisi kemanusiaan maupun lingkungan. Konflik ini tidak hanya mengubah peta dunia tetapi juga mengajarkan pentingnya diplomasi, kerjasama antar bangsa, dan perlindungan hak asasi manusia agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Perang Dunia Kedua adalah
salah satu konflik terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dari invasi yang memicu perang hingga kehancuran besar akibat bom atom, perang ini mengubah tatanan dunia dan mengajarkan kita pentingnya perdamaian serta diplomasi. Dampak perang ini masih terasa hingga hari ini, dengan banyak negara terus berupaya mencegah tragedi serupa terulang. Semoga sejarah ini selalu menjadi pengingat bagi kita semua akan mahalnya harga sebuah konflik, dan betapa berharganya hidup dalam perdamaian. Begitulah sejarah yang saat ini bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton dan mendengarkan sejarah yang berharga ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah sejarah yang akan saya bagikan nantinya. Saya Ihsan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.